kalau teman ngintip keluar kayak yang pakai berapa harga kurmanya? Ada yang Ajwa itu ada yang bagus, paling bagus. Dan kalau yang 6 kata bunda itu harga ada riba. Ada yang borong baju dan nonton ingat timbangan biasanya yang dari mana? Dari Jakarta ke BPN cuma 20 kilo plus jam itu paket nanti lagi biasanya 20.000 kayaknya. Apanya? 50.000 1 kilo. Tapi 7 yang besar 15 tambah 1 57 jadinya 20 ya. Oh kalau yang dari sini aman 35 kalau yang dari sini. Biasanya ada tripnya di Jakarta dibongkar lalu dipaketin. Nah, diambilnya di travel. Sampai mana tadi Bu? Halo, dadah, sampai jumpa tahun depan. Kumpul maafan. Sampai mana? Dibeli dengan mahal oleh. Lanjut Bu ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum. Sugih berataan. Umroh lagi bulan depan. Januari ada grup besar. Ikut satu pesawat. Gak usah transit di mana-mana kalau sudah satu pesawat langsung dari Samarinda ke sini. Ya. Capek. Januari satu pesawat. Oh, kalau masalah harga jangan tanya ke saya. Ada ownernya langsung. Tanya ke Bu Alfi berapa Bu Alfi gitu. Berangkat Januari satu pesawat. Ini sudah 50 tinggal 350 lagi. Kurangnya. Bahwa saudara Muhammad. Sayyidina Bilal loh ya. Sayyidina Bilal pada saat itu ditinggalkan oleh Rasulullah, yaitu ditinggalkan Rasulullah wafat pada saat itu. Dan Sayyidina Bilal bin Rabah adalah sahabat yang sangat bersedih pada saat itu, sampai berapa bulan itu nangis terus. Jika Sayyidina Bilal sholat, Sayyidina Bilal itu nangis. Jika Sayyidina Bilal melantunkan adzan pada saat Rasulullah sudah wafat, nangis. Nah, Sayyidina Bilal saking tidak bisa melupakan kenangan bersama Rasulullah, akhirnya Sayyidina Bilal itu pamit kepada Sayyidina Abu Bakar. Setelah pamit kepada Sayyidina Abu Bakar, Bapak Ibu,
kota Madinah, lalu yang ketiga kalinya pamit kembali. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menanyakan kepada Sayyidina Bilal, karena sudah pamit beberapa kali nggak diizinkan, maka pamit kepada Sayyidina Abu Bakar yang ketiga kalinya. Maka di sana ditanya, apa alasan kamu untuk pergi meninggalkan kota Madinah? Ternyata alasan dari Sayyidina Bilal bin Rabah bahwasanya tidak bisa melupakan kenangan bersama Rasulullah. Setelah itu oleh Sayyidina Abu Bakar diizinkan Sayyidina Bilal untuk kembali ke rumah, ke tempat lahirnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, beberapa tahun kemudian Sayyidina Bilal itu tidak ke Madinah lagi. Nah, di sana pada suatu ketika Sayyidina Bilal bermimpi bahwasanya Sayyidina Bilal itu didatangi Rasulullah dan Rasulullah berkata, "Wahai Bilal, sekeras apa hatimu?" Setelah itu Sayyidina Bilal langsung terbangun dari tidurnya, kemudian di sana langsung bergegas menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, bergegas menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Setelah tiba di kota Madinah Al-Munawwarah, di makam Rasulullah, Sayyidina Bilal itu menangis terus ditemui oleh Sayyidina Abu Bakar. Ditanya, "Kemana saja engkau wahai Bilal?" Terus dia oleh Sayyidina Bilal diminta untuk melafalkan adzan oleh Sayyidina Abu Bakar. Tidak mau, Bapak Ibu. Tidak mau. Setelah itu bertemu dengan sahabat Umar, diminta untuk melafalkan adzan, tidak mau. Nah, pada saat itu Sayyidina Bilal menangis di makam Rasulullah. Sayyidina Bilal menangis, kemudian Sayyidina Bilal itu melihat dua anak kecil laki-laki yang sedang bermain. Halo Bu, ada dua anak kecil yang sedang bermain. Maka di sana diperhatikan oleh Sayyidina Bilal bahwasanya anak tersebut mirip dengan Rasulullah, dari postur tubuhnya, dari badannya, dari tingkah laku, hampir mirip dengan Rasulullah. Siapa dua anak kecil tersebut? Yaitu adalah putri dari Siti Fatimah, yaitu Hasan dan Husain. Kemudian ditanya oleh Sayyidina Bilal, "Kamu ini siapa?" Maka di sana Sayyidina Hasan dan Husain menjawab bahwasanya saya adalah anak dari Fatimah dan bapak saya namanya Ali. Maka di sana ditanya kembali oleh Sayyidina Hasan dan Husain, "Kamu siapa?" Maka di sana menjawab bahwasanya saya adalah Bilal. Setelah itu dimintalah oleh Sayyidina Hasan dan Husain untuk melafalkan adzan kembali. Mau. Awalnya diperintahkan oleh Sayyidina Abu Bakar, tidak mau menolak karena masih mengingat kenangan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu diminta oleh Sayyidina Umar, tidak mau. Nah, di sana karena cucu dari Rasulullah yang minta untuk melafalkan adzan kembali, maka Sayyidina Bilal mau. Setelah itu orang-orang yang ada di kota Madinah ini banyak isu yang bertaburan. Ada yang mengatakan Rasulullah kembali lagi, hidup lagi. Ada yang mengatakan nanti Rasulullah imamin di masjid lagi. Padahal itu Sayyidina Bilal akan melafalkan adzan kembali. Berkumpullah orang-orang yang nggak pernah ke masjid itu, berkumpul semua. Orang-orang itu kumpul untuk menyambut kedatangan Rasulullah karena tersebar isu bahwasanya Rasulullah hidup kembali. Setelah itu Bapak Ibu dilantunkan adzan, kemudian semua orang yang ada di kota Madinah, laki-laki dan perempuan, keluar semua. Karena mengira bahwasanya Rasulullah memang benar-benar hidup kembali. Pada saat Sayyidina Bilal melafalkan adzan, dilafaz asyhadu an la ilaha illallah, Sayyidina Bilal mulai menangis. Dilafaz asyhadu an la ilaha illallah, yang kedua Sayyidina Bilal sudah tambah menangis. Nah, setelah melafazkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nah disitulah Sayyidina Bilal itu pingsan gara-gara tidak bisa ingat kembali kenangan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tahun ketiga Khalid bin Walid yang memimpin tentara berkuda, dan Sayyidah Abu Sufyan. Abu Sufyan itu mertuanya Rasulullah itu pada saat itu, yang memimpin tentara yang berjalan kaki dan yang naik unta, datang dengan 3.000 pasukan untuk membunuh Rasulullah. Halo Bu, untuk bunuh siapa Bu? 3.000 orang yang dibawa dari Mekah untuk membunuh Rasulullah. Nah, di sana orang Islam yang ikut berperang pada saat itu untuk menghadapi orang yang 3.000 tersebut cuma hanya 1.000 orang saja. Berapa Bu? Orang kafirnya 3.000. Berapa tadi itu? 3.000. Nah, orang Islam itu pada saat itu cuma hanya yang ingin menghadapi tentara yang 3.000 itu cuma hanya 1.000 orang saja. Nah, di antara yang 1.000 itu ada orang yang munafik, jadi provokator. Tahu Bu provokator Bu? Provokator, tukang manas-manasin orang itu provokator namanya. Kompor, pemanas. Nah, mungkin kalau yang itu saudaranya yang itu yang tukang provokator, kalau yang si provokator orang nggak boleh, ya. Nah, setelah itu Rasulullah di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang 1.000 itu difitnah Bu. Akhirnya 300 orang nggak jadi ikut perang balik. Akhirnya cuma hanya sisa 700 orang. Nah, yang 700 orang ini menghadapi 3.000 pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Abu Sufyan. Nah, di sana Rasulullah Bapak Ibu pada saat itu mengatur strategi. Lihat di depan Ibu, depan ada apa? Nah, di depan itu ada ini Jabal Uhud namanya, yang panjang ini Jabal Uhud. Nah, ini yang kecil ini namanya Jabal Rumah, Jabal Pemanah. Jabal apa Bu? Jabal Rumah artinya Jabal Pemanah. Maka strategi yang dikasih oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, Rasulullah menaruh 50 orang. 50 orang pemanah di atas bukit ini, dan Rasulullah berpesan bahwasanya apapun yang terjadi jangan sampai turun dari Jabal Rumah. Ini Jabal Rumah Bu, yang ada orang di atas Bu. Sudah Bu, kita lihat semua. Kanan. Kanan. Tuh, lihat. Nah, di sanalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaruh 50 pemanah dan berpesan apapun yang terjadi jangan sampai turun dari Jabal Rumah tersebut. Kisah lanjutannya setelah iklan berikut. Ya, ingat Bu ya, berpesan tidak boleh apapun yang terjadi turun dari Jabal Rumah. Nanti saya lanjutkan. Ayo siap dulu Bu. Kalau dari sini aja fotonya. Karena ada anak berperang.
Dokumentasi saya. Ayo jalan semua jalan. Ambil Pak. Ambil Pak. Ini tamr. Khurma. Khurma halal. Khurma halal. Khurma halal. Halal. خرمة منتهى شارع عربيتين makan gratis halal. Perempuan tadi laki-laki halal halal. Kana fi sabilillah makan gratis halal. Perempuan tadi laki-laki halal halal. Kana fi Allahu Akbar. Ayo, Foto bareng dulu, foto bersama ya. grup yang kedua biar balik kembali. Kemudian kita yang grup kedua biar balik kembali. Dan grup pertama biar lagi. Ayo foto bersama dulu di sini. Tuhut melebar biar bagus. Insyaallah. Panasnya. Si ini dulu siapa Nabi palsu, Musailama al-Kadzdzab. Ya, ketika Rasul meninggal ada Nabi palsu dibunuh oleh Wahsy. Jadi udah. Foto. Apa ini? Dan juga ada sahabat yang lain. Kata Tuhan Maria. Dua, satu. Oh iya, itu kasih kita. Ini makan. Makan siapa? Hamzah. Sayyidina Hamzah aja. Iya. Nyok tuh sini. Jika ditandai. Ada ketandaan, Pak.
gara-gara gunung gitu. Salah menyalahi strategi, menyalahi Mantap ya ikrim. perintah Rasulullah. Ikrim mah. Mantap. Mantap deh sih teh. Sayyidina Hamzah. Aja. Ambil halal. Ada. Halal. Haji dia merasa sedekah. Abang. Yes, salam dalam tinggal sini. Yes. Beri dulu dia. Sini enggak panas. Bapak dan Ibu, yang Ridho sampaikan, kita berada di depan makam syuhada Uhud. Kita ucapkan salam kepada para syuhada Uhud. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahlan diyar. Ya ahlan diyar. Minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Nas'alullah lana walakum afiyah. Kita aminkan Bapak Ibu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahum. Ayo ikut ke Biska. Hah? Ayo ikut ke Biska, ikut ke Sego. Enggak bisa aja. Tangkap Biska. Bapak mau ikut siapa? Sembarang aja. Ayo, kalau ikut kita. Mama katanya tadi mau ke taman. Kita lobby dulu. Mau ke bisnis. Bagian naik, bagian naik. Habis ayo. Habis saja. Habis aja. Makan gratis, tolong. Kilo
3 kilo ya mah, mumtaz, very murah lagi, halal, jumpa halal. 3 kilo 100.000. Ini kan sama kok, salat juhur sekali kelas. Iya, jam 11. Ini punya Nenek lagi kayak itu di atas. Nah, Sana katanya. Oh iya iya. Payung harus. Iya dah. Bendera Bu ya? Kemarin kami beli yang sangat goreng hijau sama saya. Ayo muda, kacang. Ayo muda, kacang. 5 riyal, kurma muda 5 riyal. Tiga. Sini. Yang mau beli minyak zaitun supirnya jual 50.000 satu
Sampai mana tadi Bu? Ada Jabal Rumah. Nah, di sana tadi yang kita ziarahi itu adalah Syuhada Uhud. Di mana di sana di antara Syuhada Uhud 70 Syuhada Uhud tersebut termasuk paman dari Rasulullah yang bernama Sayyidina Hamzah. Halo Pak. Sayyidina Hamzah pada saat itu paman Rasulullah satu-satunya. Paman Rasulullah semuanya sudah wafat kecuali Sayyidina Hamzah saja. Nah, Sayyidina Hamzah itu yang wafat di peperangan Uhud. Tadi sampai mana strategi Rasulullah ya? Nah, Rasulullah pada saat itu mempunyai tentara 1000 dan di antara 1000 itu ada orang yang munafik menjadi provokator dan akhirnya 300 dari orang Muslim tersebut kembali ke kota Madinah tidak ikut perang. Setelah itu untuk menghadapi tentara 3000 tentara yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Abu Sufyan itu cuma hanya 700 orang saja. Maka di sana strategi yang disampaikan kepada sahabat-sahabat Rasulullah menaruh 50 pemanah di Jabal Rumah tadi. Yang kecil itu Pak, yang ada orang naik itu namanya Jabal Rumah. Artinya Jabal Pemanah, gunung pemanah. Nah, sebelum menghadapi orang kafir yang 3000 itu Rasulullah berpesan, apapun yang terjadi jangan sampai turun dari Jabal Rumah tersebut. Nah, pada awal peperangan orang Islam itu menang. 3000 dari orang kafir itu kalah Pak, kabur semua. Maka di sana kan, kalau orang berperang dulu kan bawa harta banyak, unta, bawa makanan, intinya harta bendanya itu ditinggalkan. Maka di sana sahabat-sahabat yang di bawah yang tidak diperintahkan di Jabal Uhud, naik di Jabal Rumah tersebut berebut harta ghanimah, harta peperangan. Setelah itu orang yang ada di Jabal Rumah yang diperintahkan apapun yang terjadi jangan sampai turun dari Jabal Rumah itu tertarik dengan harta ghanimah. Akhirnya turun, sisa 3 orang, panglimanya sama 2 orang lagi, sisa 3 orang saja. Maka di sana terlena dengan harta, berebut semua sahabat-sahabat Rasulullah pada saat itu tidak menghiraukan pesan Rasulullah yang sudah dipesankan apapun yang terjadi jangan sampai turun dari Jabal Rumah. Akhirnya tergoda dengan harta ghanimah tersebut dan berebut harta. Setelah itu diketahui oleh Khalid bin Walid. Kemudian Khalid bin Walid kembali merapatkan barisan. Akhirnya orang Islam dikepung pada saat itu dan subhanallah pada saat itu kalah orang Islam Bapak Ibu. Kalah gara-gara berebut harta. Kalah bahkan di sana Rasulullah selain kalah orang Islam, Rasulullah sangat bersedih dikarenakan ditinggalkan paman satu-satunya yaitu Sayyidina Hamzah. Setelah itu Bapak Ibu subhanallah, ada seorang wanita mertua dari Rasulullah, tapi pada masa itu masih kafir, yaitu Hindun. Ibu dari Siti Hafsah. Abu Sufyan itu bapak dari Siti Hafsah. Siti Hafsah itu istri Rasulullah. Di sana itu Hindun ikut berperang hanya ingin membunuh Sayyidina Hamzah. Tujuannya tidak ingin membunuh Rasulullah. Kalau orang kafir yang lain ingin membunuh Rasulullah tujuannya, akan tetapi kalau yang satu yang perempuan ini dendam kepada orang yang bernama Hamzah. Karena ada di peperangan sebelumnya keluarga dari Hindun itu dibunuh oleh Sayyidina Hamzah. Wafat di tangan Sayyidina Hamzah. Akhirnya Hindun itu dendam Bapak Ibu. Dendam kepada Sayyidina Hamzah sampai menyuruh seorang budak yang bernama Habsi. Dan Habsi itu digantikan, dimerdekakan dari kebudakannya, kemudian dikasih 100 onta. Subhanallah, hadiahnya sangat luar biasa. Maka di sana Habsi tersebut bukan orang kafir, akan tetapi orang Islam yang diperbudak oleh orang kafir. Maka di sana mau dengan tawaran Hindun dan Habsi itu hadir di peperangan tersebut cuman ingin membunuh Sayyidina Hamzah. Akhirnya setelah Sayyidina Hamzah lengah, ditombaklah
Bu, subhanallah, saking dendamnya Hindun, dada dari Sayyidina Hamzah itu dibelah Bu, jantungnya diambil lalu digigit, ingin dimakannya, akan tetapi qadarullah, jantung dari Sayyidina Hamzah itu tidak bisa digigit. Subhanallah. Nah, perhatikan ini masjid. Oh, ini adalah masjid Qiblatain. Artinya ini adalah masjid yang mempunyai dua kiblat. Kenapa dinamakan mempunyai dua kiblat? Dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di sini 4 rakaat. Di rakaat yang pertama dan kedua menghadap ke Masjidil Aqsa. Tahu Masjidil Aqsa, Bu? Bu, biasanya travel Al-Fiyatul mengadakan umroh plus Aqsa, tapi sekarang Walfi tidak mengadakan karena di sana musim bom, takut pulang namanya nanti kena bom. Palestina yang sedang bom-boman sekarang, kalau kita umroh plus Aqsa nanti takut pulang nama Pak, kena bom. Makanya dari travel Al-Fiyatul tidak ada plus Aqsa untuk saat ini. Orang yang melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa pahalanya sama dengan 500 kali sholat di tempat yang lain. Itu keutamaan Masjidil Aqsa. Nah, rakaat yang pertama dan kedua itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah apa? Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memandangkan mukanya ke langit. Kemudian Allah turunkan ayat fawalli wajhaka satral masjidil haram. Allah perintahkan baginda Rasulullah untuk salat menghadap ke Masjidil Haram. Maka sejak kejadian, sejak peristiwa tersebut, orang yang sholat di sini menghadap ke Masjidil Haram. Awalnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Maka di sini dinamakan masjid yang mempunyai dua kiblat. Yang pertama kiblatnya ke Masjidil Aqsa, yang kedua ke Masjidil Haram. Tadi Ubud sampai mana? Sudah ya? Kita tentang Masjidil Aqsa Qiblatain. Ubud wafatnya Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah qadarullah, jantung dari Sayyidina Hamzah tersebut tidak bisa digigit oleh Hindun, saking dendamnya seorang Hindun tersebut. Setelah itu Bapak Ibu subhanallah, di sana ada seorang sahabat yang mati dengan dimutilasi. Pemegang bendera pada saat itu, di tangannya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Di sana tangan kanannya putus, kemudian setelah itu pindah ke tangan kirinya putus juga, setelah itu ditebas lehernya. Subhanallah, sahabat tersebut wafat dengan dimutilasi. Bahkan di sana ada sahabat yang melindungi Rasulullah pada saat itu untuk menyelamatkan Rasulullah dari peperangan tersebut. Ada yang putus tangannya, Bu. Bahkan itu masih hidup, Pak, sampai beberapa tahun barulah wafat. Maka di sana satu-satunya sahabat yang dicatat syuhada yang masih hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Peristiwa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah bersedih gara-gara sahabatnya tidak mematuhi aturan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, banyak yang wafat di sana, 70 suhada Uhud, 70 sahabat Rasulullah yang wafat, termasuk Sayyidina Hamzah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di sana Bapak Ibu, Sayyidina Gunung Uhud itu adalah gunung yang satu-satunya nanti ada di surganya Allah. Semoga kita dipertemukan nanti, amin Allahumma amin. Semoga kita masuk surga bersama suhada Uhud yang telah kita mendoakan, yang telah kita doakan di sini. Nah, perhatikan ini masjid, ini namanya Masjid Sab'ah. Ini yang kecil-kecil ini jumlahnya 7, Bu. Perhatikan nih, di sebelah ini 7 yang kecil-kecil. Nah, kalau yang putih yang besar itu bukan Masjid Sab'ah, namanya Masjid Khandaq. Di sana pernah terjadi peperangan Khandaq. Nah, yang dinamakan Masjid Sab'ah itu yang tadi yang kecil-kecil itu jumlahnya 7. Maka di sana dinamakan Masjid Sab'ah. Itu awalnya bukan masjid tapi adalah gerbang benteng. Ada tempat Sayyidina Utsman, ada tempat Sayyidina Abu Bakar dan lain sebagainya. Sudah, Bu ya? Masjid Sab'ah, Masjid 7. Itu Masjid
Masjid Sam'ah itu adalah gerbang menuju masuk ke kota Madinah Al-Munawwarah dahulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah ya, apa lagi tadi? Yang belum apa? Yang belum saya ceritakan sejarahnya apa? Apa tadi? Kurma ya. Kurma apa? Kurma Barni, ya Bu ya. Tadi saya kurma Barni. Nah, sejarahnya kurma Barni itu ini. Dahulu di kota Madinah ini semua orang sakit, Pak. Musim penyakit di sini. Maka di sana Allah menurunkan debu satu hari. Di sini di Madinah ini Allah turunkan debu dan memerintahkan kepada Rasulullah untuk umatnya, untuk kaumnya yang ada di kota Madinah tidak boleh menutup mulutnya kalau banyak debu, karena debu tersebut adalah obat. Maka penyakit yang ada di kota Madinah ini oleh Allah diangkat dengan lantaran Allah menurunkan debu. Setelah itu terdengarlah oleh orang-orang yang dari luar Madinah. Terdengarlah orang-orang yang di luar kota Madinah kemudian datang berbondong-bondong ke kota Madinah lalu meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk didatangkan abu itu kembali, abu obat tersebut. Maka di sana Rasulullah mengatakan kepada orang-orang pada saat itu bahwasanya abu itu tidak akan datang dua kali. Maka Rasulullah langsung memberikan gantinya yaitu kurma Barni, kurma obat. Allahumma shalli wa sallim. Kurma obat, bahkan kurma obat tersebut disebutkan bahwasanya khairut tamur al-barni yakhruju ila. Paling sebaik-baiknya kurma itu adalah kurma Barni, bisa mengeluarkan segala penyakit yang ada di dalam tubuh. Itu namanya kurma Barni. Nah, kurma Barni ini tidak dijual bebas, Bapak Ibu. Tidak dijual bebas di tempat toko-toko, tidak dijual bebas, ada tempatnya khusus ya. Dan kebunnya itu subhanallah sampai saat ini kalau dipagar setinggi apapun pagarnya pasti roboh. Tak dipagar kebun kurma Barni tersebut, Bapak Ibu. Dikarenakan yaitu karena kurma Barni itu beda dengan kurma yang lain. Nah, kalau mau beli kurma Barni itu jauh tempatnya, harganya 50 rial segitu. Beli saja di grup. Ya nanti insyaallah saya bantu kalau ada yang mau. Sabar ya Bu ya, nunggu bekasnya nenek yang ketinggalan di Mekah. Ketemunya di sini. Oh, Nenek Zainab belanjanya yang ketinggalan, ketemuan di sini sama supirnya, jadi nunggu sebentar. Sabar ya, sabar. Nah, kalau yang mau beli albek buka bisa jajan di hotel. Kalau yang mau beli albek dari hotel kita itu dekat, antri sendiri ya, dekat cuman ke pojok paling 100 meter aja. Itu ada Museum Saumiyah, itu baru kalau yang mau masuk karcisnya 40 rial. Udah, kemarin dari Indonesia mau kemudian masuk ke Museum Saumiyah itu 40 rial per orang. Boleh masuk sendiri orang, enggak jauh 10 meter paling dari kita itu. Depan hotel kita itu, Pak. Museum Saumiyah itu baru. Di dalamnya menceritakan kisah nabi-nabi, dibentuk video besar. Itu sudah bolak-balik itu 10 rial itu, bolak-balik pakai mobil golf itu. Intinya di sini yang penting mau aja.
Tapi banyak Bu, subhanallah, kasihan juga saya. Ini tas saja yang ada 50 rupiah. Oh enggak. Nah, kan mungkin sebelum kesini dapat melihat gambar-gambar ikon figura yang ada di Love You Madinah. Itu di pintu 333 lurus saja, di sana ada bakwan, di sana ada bakso, di sana ada es teler, ada martabak, ada di sana, ya, kunafa ada semua. Jadi kalau santai-santai malam bisa di sana. Itu 334 pas di depan Masjidil Haram Nabawi. Yang mau selfie, kan biasanya suka selfie, boleh di sana. Itu 333. Kalau misalnya mau belanja 1 rial, saya anterin, ada tempat 1 rial. Semua 1 rial. 1 rial semua. Di samping hotel kita ada serba 3 rial tuh. Ada serba 3 rial, ada serba 1 rial itu ada. Intinya kemana aja saya anterin kecuali saya tidur. Ya. Nah, ini masjidnya Bilal bin Rabah, rumahnya Bilal, Masjid Bilal bin Rabah. Masjid apa kata saya ini, Bu? Bilal bin. Selain itu, karena ini kemarin sudah ngomong saya. Masjid dunia akhirat. Di bawahnya itu ada banyak emas itu. Kalau mau ke sana, banyak emas, banyak baju di sana. Setelah itu sholat, makanya dinamakan masjid dunia akhirat. Belanja dulu, kemudian tobat. Nah, ini di depan kita ini Masjid Utsman. Tadi saya sudah sampaikan, Sayyidina Utsman itu wafatnya dibunuh oleh kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu mengaku Islam tapi tidak mengakui kepemimpinan yang sah, maka dinamakan dengan kaum Khawarij. Nah, Museum Saudiyah itu ini, Bu, ini. Kalau yang mau itu karcis masuknya 40 rial. Kalau yang mau datang ke sana silahkan. Nah, barang-barang nasi perangnya jangan sampai hilang jalan lagi ya, biar saya nggak pusing. Nasi perangnya dibawa pulang ke hotel. Ada lus. Iwayo kita sudah. Ewa kita yamin anak. Yamin dinawaruina. Mungkin. Semoga siaran kita di pagi ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersama masuk surga bersama syuhada Uhud. Amin Allahumma amin. Barangnya jangan sampai ketinggalan ya.